Anda kembali menyaksikan iNews Jabar dan masih membahas terkait dengan tema dialog kita di kesempatan kali ini bersama Kang Iman Lestariono, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPDB 2025 atau saat ini disebut dengan istilah SPMB. Tadi kita sudah bahas ya terkait dengan sedikit perubahan begitu ya dari istilah, kemudian juga ternyata tapi jalur-jalurnya tidak jauh berbeda begitu ya dengan PPDB sebelumnya. Ada tetap afirmasi, zonasi jadi domisili, Benar. kemudian RMP tadi ya. RMP itu afirmasi. Afirmasi ya. Tadi prestasi ya, prestasi, zonasi, kemudian afirmasi, satu lagi mutasi. Mutasi. 4 ya berarti. 4. Ada 4. Ada 4 jalur untuk SPMB 2025 yang akan diselenggarakan pendaftaran tanggal berapa? 5 Mei kick off-nya. Kick off-nya 5 Mei. Jadi saat ini adalah tahapan sosialisasi ya. Benar. Nah, sebelum ke praktik kecurangan Pak. Jadi memang saat ini tahapan sosialisasi ya. Ada rentang waktu berapa lama? Sekarang tanggal 20-an anggaplah ya. Ya, 17, berarti 20-an. kita masih ada 10,5 bulan lah. Kurang lebih setengah bulan ya. Makanya kita sebelum itu dilakukan rapat kerja dulu, kita pengen tahu draftnya, masih draft ya. Draft, kemudian mereka konsultasikan pertama dengan komisi, kemudian nanti Disdik bertemu dengan wali kotanya ya gitu. Melaporkan masih ada beberapa perbaikan atau tidak gitu ya. Contoh kemarin saya lihat gimana nih kalau prestasi akademik secara umum kan 3 besar. Kalau non akademik gimana gitu kan? Kalau dia juara tingkat kecamatan bisa nggak ya bersaing minimalnya tingkat kota Bandung. Nah, itu yang non akademik ya. Mungkin dia prestasi olahraga, tapi ada juga yang menarik, hafalan Quran juga bisa minimal 2 juz. Kalau itu nah prestasi ini untuk ke SMP. Karena kalau SD belum ya. SD itu lebih kepada domisili. SD itu domisili dan afirmasi. Tapi kalau SMP ada plusnya adalah prestasi. Mutasi ada di dua-duanya. Oke. Nah, artinya kan ada rentang waktu sekian waktu begitulah ya, sambil juga menunggu peraturan wali kota ya, peraturan wali kota terkait dengan SPMB 2025 ini dengan jalur-jalur tadi begitu ya. Sejauh ini apakah juga sudah ada nih kekhawatiran dari masyarakat, aduan-aduan dari masyarakat begitu ya, mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada? Banget. Pasti ya. Jadi setiap menjelang PPDB itu orang tua pasti deg-degan kan gitu ya gitu. Anak saya bisa diterima tidak, masa Betul. anak saya nggak diterima, yang itu diterima, itu pasti. Ya tadi makanya penting sosialisasi. Ya. Sosialisasi dengan berbagai cara dan upaya itu harus dilakukan pertama ya. Agar kalau yang kita advokasi itu pertama dari sisi edukasinya ya gitu kan. Agar masyarakat paling tidak paham gitu. Nggak usah memaksakan untuk masuk jalur prestasi, padahal secara zonasi dia masuk misalkan kan gitu ya. Atau dia masuk afirmasi. Kalau afirmasi udah pakai aja dari awal. Nah bahkan Disdik kemarin punya skema bagaimana yang RMP ini, yang afirmasi itu ditawarin dulu dari awal gitu. Mau nggak masuk ke sekolah ini yang dekat, jadi ditempatkan dulu. Nah targetnya mereka 20%. Tapi ada kan yang tetap nggak mau, saya maunya negeri, ya udah nanti masuknya online, kuotanya tinggal 10% lagi, ya itu. Karena mereka memaksakan ya gitu. Nah ini ya kalau yang nggak mau, yang nggak bisa kita paksa juga kan gitu. Tapi kalau dia mau, dia tanda tangan bahwa dia mau di sekolah swasta kan gitu ya. Karena yang afirmasi itu tetap nanti kalau dia di negeri, boleh dia milih 2 sekolah negeri, 2 sekolah swasta. Nah, jadi kebanyakan itu pertama terkait dengan pemahaman mereka advokasi ini gitu ya. Keluhan itu karena mereka dipusingkan daftarnya online segala macam. Nah, kalau itu selesai secara teknis, baru nanti kita lihat hal apa saja ya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Misalkan ada oknum, ya oknum itu bisa jadi dari panitia atau oknum itu dari mana ya. Nah, ini yang mungkin ada yang ini mah dari oknum ormas, oknum LSM segala macam kan gitu. Ya kita nggak tahu nanti nggak bisa langsung jawab ya. Padahal bisa jadi LSM atau ormas juga niatnya bantu awalnya kan gitu ya, mengedukasi segala macam. Nah, makanya kita harus pisahkan ya. Hal apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan, yang memang bisa kita luruskan. Nah, kita juga satu sisi memberikan kepada Disdik sendiri hal-hal yang kita pandang bahwa itu rawan menjadi sesuatu hal penyimpangan. Kalau memang ada kuotanya bisa dimasukkan, bisa jadi normatif, mending diwadahi mereka gitu ya. Contoh, misalkan dia anak tentara, anak polisi, anak guru, bisa nggak bisa gitu. Ini kan? mungkin kita sering kenal penyimpangan titipan gitu ya, istilahnya titipan gitu ya. Titipan itu kan belum tentu negatif ya gitu. Iya. Kalau kuotanya ada, ternyata ada. Anak guru bisa nggak bisa. Tapi dia harus ngikutin gurunya di mana, dia sekolahnya di situ kan gitu ya, itu pertama.
Kemudian anak tentara Polri kan mereka juga, terutama tentara ya, seringkali pindah tugas. Nah, ini ada kuota mutasi, pindah mengikuti pekerjaan orang tua. Non tentara bisa nggak bisa? Kan ada swasta yang juga memang dipindah-pindah atau pegawai pemerintah yang lain, orang pajak misalkan kan gitu ya, dia ngikutin orang tuanya bisa. Itu masa saya di sini bertugas di sini, anak saya bisa nitip nggak bisa karena ada kuotanya gitu loh ya. Jadi belum tentu titipan itu menjadi hal yang negatif. Gitu. Ini ya artinya juga PR dari untuk Disdik ya, untuk hal-hal seperti itu ya. Jangan sampai masyarakat juga hanya memikir sisi negatifnya. Artinya tadi sosialisasi penting ini. Ya? Sosialisasi penting. Ada sekolah yang memang ada di lingkup milik kepolisian atau milik tentara. Anak-anak kan kalau zonasi dibatasi, ya tetap aja mungkin nggak bisa masuk semua kalau pas angkatan itu anaknya banyak kan gitu misalkan. Ini zonasinya cuma ada 40% kalau untuk SMP misalkan. Atau perpindahan tugasnya 5%. Nah, saya bilang ini coba diakomodir dari sekarang, dihitung bagaimana. Jangan sampai prinsipnya anak usia sekolah lalu dia tidak sekolah. Itu sih ya. Harus dikawal itu. Minimal untuk pendidikan dasar tuh wajib ya. Wajib. Sekarang wajib itu bukan lagi 12 tahun, bahkan 13 tahun. Jadi dari mulai PAUD TK-nya juga sudah harus difasilitasi oleh pemerintah. Kita bahas terkait dengan proses penyusunan petunjuk teknis lah, Juknis begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana dari pemerintah Kota Bandung khususnya Disdik melibatkan DPRD Kota Bandung membahas hal tersebut? Kita kan mitra ya, jadi mitra kerja. Mereka kemarin membuat aturan, contoh bahwa masuk ke SD itu selain zonasi juga usia. Usia idealnya kan 7 tahun. Kalau ada yang sudah 7 tahun lebih prioritas. 6 tahun bisa, tapi 6 tahun dia berjalan ya, lebih gitu. Tapi kalau ada yang 7 tahun, dia kalah. Walaupun zonasinya, nah ketika zonasinya sama, misalkan jaraknya sama-sama 500 meter nih, tetanggaan. Tapi yang satu 7 tahun, yang satu 6,5 tahun. Mohon maaf, yang didahulukan yang 7 tahun. Makanya bisa jadi orang tua ini protes. Ini kok diterima anak saya enggak? Pas dilihat ternyata usianya gitu. Tapi kalau memang kuotanya masih masuk, dua-duanya bisa diterima kan itu. Termasuk juga dari sisi prestasi. Sama dia poinnya. Tapi kita lihat jarak. Nah, jadi ada poin yang lain yang bisa jadi orang tua nggak paham. Gitu. Nah ini aturan-aturan main itu disampaikan. Nah persoalannya masyarakat kita kadang nggak mau baca, kan itu ya. Mau baca padahal ada di situ tertulis itu. Prestasi juga seperti apa. Nah karena masyarakat kondisinya seperti itu berbeda, ya kita lakukan sosialisasi sebanyak mungkin, seluas mungkin. Kemudian juga hari aduan misalkan ya, atau call center untuk aduan ke masyarakat. Nah ini aduan-aduan ini harapannya jangan dadakan ya gitu. Udah ditutup, sekarang udah disampaikan nih kick off-nya 5 Mei itu udah sosialisasi. Berarti masyarakat udah siap-siap mendaftar dan ada proses tahapan awal yang didahulukan yang mana? Afirmasi dulu. Nah siap-siap nih yang udah kategori masuk DTKS dia udah gitu. Jangan terlalu maksain ke negeri. Kalau masuk negeri alhamdulillah. Nah, nanti penyimpangannya ketika dia masuk ke swasta, ada pungutan dan lain. Nah, itu juga bagian dari pengawalan kita. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita bahas terkait dengan apa evaluasi yang sejauh ini sudah jadi catatan dari DPRD Kota Bandung untuk tentunya perbaikan ya di SPMB 2025 dari masing-masing tadi jalur untuk penerimaan peserta didik baru atau SPMB 2025. Kami akan membahasnya seusai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.